PowerPoint-nya keluar. Keluar nggak PowerPoint saya? Keluar, Bu. Keluar, Bu. Keluar, Bu. Sebenarnya ini udah pertemuan kedua ya. Materi pertemuan kemarin udah saya share. Udah sempat saya record juga. Nanti kalau PPT saya nggak jalan, tolong di ngomongin ya. Takutnya nanti udah sampai akhir mata kuliah, tetap itulah slide-nya nggak berubah-ubah. Oke, ini udah sempat saya record ya. Kayaknya nggak perlu diulang ya, juga bosen. PPT-nya udah banyak slide-nya. Jadi yang jelas saya mau nyampein bentuk kuliah kita, saya nggak ada kuis dan UTS, tapi kuis dan UTS dalam bentuk project, karena ini mata kuliah metode penelitian ya. Nanti kita akan adakan final project di di UTS ya, di ujian tengah semester, yaitu berupa proposal. Setidaknya proposal tugas akhir nanti seperti itu. Jadi nanti dari pertemuan kemarin sudah ada sedikit pengenalan ya kan, sama nanti ke pertemuan ke-6 bagaimana teknik menyusun proposal. Kita tegaskan di sini proposal tugas akhir aja. Jadi beda dengan proposal, ya hampir mirip lah dengan proposal kalian buat PMB atau PKM gitu ya. Ulang lagi ya. Jadi metodologi penelitian itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara untuk meneliti. Ini penting karena khususnya bagi yang mau mengambil tugas akhir. Apalagi kalau yang lagi bareng, jadi benar-benar pas ya, yang lagi semester ini juga lagi mengambil tugas akhir. Variabel udah ya, saya nggak akan ulang lagi. Ini yang minggu lalu, ada pertanyaan nggak untuk yang PPT minggu lalu? Sebenarnya cukup dipahami aja gitu ya. Ini data kualitatif, data kuantitatif, variabel bebas, variabel terikat. Ini penting banget sih sebenarnya. Nanti pas sidang sarjana suka ditanya, apalagi kalau terlepas dia dari bidang minat statistika maupun optimasi, pasti ada variabel di situ. Nanti ditanya, variabel yang kamu pakai variabel bebas atau terikat, jangan sampai nggak tahu definisi variabel bebas dengan terikat. Ya. Terus ada besaran-besaran seperti ini, teknik pengumpulan data. Materi hari ini udah ada di PPT pertemuan kedua, di e-learning-nya. Ini udah keluar, yang baru hari ini. Apa yang dimaksud penelitian ilmiah? Sudah keluar belum? Sudah, Bu. Oke. Ini bahan hari ini. Untuk yang minggu kemarin ada pertanyaan kah? Sebelum saya mulai. Persentase penilaian tetap sama seperti mata kuliah saya yang lain. 30% MTR, 35% NUTS, dan 35% NUAS. Saya ngajar sampai mid, jadi kurang lebih sampai akhir bulan September. Kalau pas terus ya, kan minggu kemarin juga ini karena teori, jadi saya record aja, jadi pas 7 kali, 8 kali akhir September. Dengan Bu Fitri berarti sampai akhir November. Awal Desember seperti biasa sudah ujian akhir semester. Orang-orangnya yang kalian ini mirip-mirip ya. Saya ada ngajar berapa mata kuliah optimasi, kayaknya nama-namanya kurang lebih mirip. Kehadiran tetap biasa, saya nggak terlalu bermasalah, mau tabrakan mau enggak ya. Yang penting ketika kuis, UTS, dan tugas tolong dikumpulkan tepat waktu. Nanti kuis di sini memang nggak ada kuis tertulis, tapi ada kuis pengumpulan tugas yang saya kasih, jadi tetap on time gitu aja. Daftar hadir tetap diisi di e-learning nanti. Oke, kalau nggak ada saya lanjut, karena lumayan banyak ini. Oke, ini yang pertama.
Jadi penelitian yang kita lakukan namanya penelitian ilmiah. Apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah? Yaitu penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk menuntun pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Jadi proses perencanaan, pencarian, penganalisaan, penyebaran informasi, data yang relevan pada pengambilan keputusan sehingga bisa memaksimalkan kinerja. Penelitian dilakukan ada dua, yaitu penelitian dasar dengan penelitian terapan. Di tingkat S1 pun boleh, ada dua, yaitu penelitian dasar dengan penelitian terapan. Jadi kalau boleh teoritis itu dasar, mau pakai aplikasi jadi penelitian terapan. Ini ciri-ciri penelitian ilmiah. Jadi yang pertama kita harus tahu tujuannya harus jelas mau ngapain, ketepatan, dapat diuji, dapat ditiru, ada ketelitian, objektivitas, dapat digeneralisasi, dan hemat. Ini kalau penelitian secara umum. Dapat digeneralisasi artinya nanti misalnya kalau di matematik kita punya model. Modelnya harusnya bisa digunakan secara umum. Di mata kuliah ini, coba kamu resen nanti di situ resen berapa orang yang ngambil tugas akhir bersamaan dengan mata kuliah ini di semester ini. Yang masukin KRS ya, tugas akhir. Tolong diresen dari Zoom kalian jadi ketahuan berapa orang. Kalau yang baru berencana ke semester depan nanti aja nggak apa-apa. Yang semester ini aja yang sudah masuk KRS. Atau berencana mau ngambil karena nanti mau KPRS silakan. Saya mau lihat berapa peserta. Terus ada jenis pertanyaan ilmiah, yaitu induksi dengan deduksi. Induksi dia teori building, ya, teori dulu, terus nanti fenomenanya lebih besar daripada teori. Kalau deduksi sama teori testing, dia bukan teori building, dia cuma teori testing. Jadi cuma menggunakan teorinya, nanti teorinya akan lebih besar daripada fenomena. Jadi ini studi literatur lah gitu. Kalau yang ini studi kasus. Gitu. Terus bagaimana menggabungkan teori dengan antara induksi dengan deduksi. Contohnya fakta 1, perusahaan mempromosikan sebuah produk tapi penjualannya tidak meningkat. Sudah promosi habis-habisan tapi penjualannya tidak meningkat. Pertanyaannya mengapa? Jadi ada hipotesis kan, promosi yang dijalankan dengan buruk. Berarti kurang efektif promosinya. Promosi yang efektif harusnya dia dapat meningkatkan penjualan. Buat apa pasang iklan, buat apa promote sana-sini, menghabiskan biaya tapi tidak ada kenaikan dalam penjualan. Dan fakta keduanya, perusahaan menjalankan promosi yang efektif dan penjualan meningkat. Kalau yang tadi, promosi yang tidak efektif, dia tidak akan meningkatkan penjualan. Jadi ini namanya hipotesis ada dua. Kita akan melihat apakah promosinya efektif atau tidak. Jadi hipotesis yang pertama, promosi yang efektif akan meningkatkan penjualan. Hipotesis yang kedua, promosi yang tidak efektif tidak akan meningkatkan penjualan. Masalah dalam penelitian, ada sindrom teknik favorit. Yang dimaksud dengan sindrom teknik favorit itu contohnya yang pakai analisis regresi. Dari kelas ini misalnya, lagi ngetren analisis regresi, pakailah semua analisis regresi. Sampai 10 orang. Dia pakai anarek. Yang mau pakai metode simplex, pakai sampai 10 orang metode simplex. Lagi sindrom teknik favorit, lagi ngetren. Terus terkadang kamu lihat ada beberapa mahasiswa yang penelitiannya hampir bersamaan judulnya, terutama misalnya dia ikut proyek penelitian dosen, karena kita dosen punya dana penelitian, dan itu harus melibatkan mahasiswa. Jadi ada mahasiswa A dengan B yang judulnya mirip-mirip. Kadang dia ngambil datanya bisa bersamaan. Nah, itu juga bisa masuk dalam sindrom teknik favorit. Terus data internet yang beragam, pertanyaan yang tidak dapat diriset. Nah, ini kalau orang sosial ya, riset dengan motivasi politik. Ini masalah penelitian.
kurang lebih sama. Nanti kita sesuaikan dengan punya kita ya. Ini secara umum dulu. Kita sesuaikan dengan panduan tugas akhir kita. Jadi masalah penelitian, yang pertama ada judul penelitian, terus ada rumusan masalah, landasan teori, kerangka berpikir, ada hipotesis, metode penelitian, rancangan penelitian, teknik pengambilan sampel, kemudian teknik pengumpulan data. Kalau ini pengambilan sampel dengan pengumpulan data, kebanyakan di statistik ya. Kalau di optimasi, setahu saya kita nggak pakai sampel, kita cuma ke teknik pengumpulan data. Kemudian judul penelitian dengan rumusan masalah. Judul penelitian, nah ini. Jadi mulai hari ini saya akan ada tugas buat kalian, tapi kalian bukan menentukan judul penelitian. Judul bisa dibuat nanti belakangan. Jadi sebenarnya benar, apakah sudah dapat judul tugas akhir? Bukan. Sudah dapatkah topik tugas akhir? Judul itu nanti kita bisa karang di belakang. Gampang masih ngarang judulnya. Judul itu bagaimana? Dia harus menggambarkan interaksi antara dua variabel atau lebih, baik membedakan atau menghubungkan. Misalnya perbedaan metode A dan metode B, hubungan antara lama studi dengan IPK mahasiswa, hubungan antara promosi dengan tingkat penjualan mobil merek A, misalnya seperti itu judul. Jadi yang ditentukan itu topik dulu. Kita di matematik punya berapa bidang minat ya? Statistika, aktuaria, murni, komputasi, sama optimasi ada 5. Walaupun yang kurikulum baru nanti digabungkan udah. Jadi inti besarnya ada 5 itu. Jadi tentukanlah dulu kalian maunya yang di mana. Pertama kali itu saran saya mau optimasi, statistika, aktuaria, komputasi, atau matematika murni. Tujuan pengambilan mata kuliah pilihan, setiap kali saya kuliah, saya selalu bilang bahwa itu sebagai pendukung dalam pengambilan tugas akhir. Jadi, waktu kalian ngambil mata kuliah pilihan, udah terbayang nih, kira-kira ini sih yang mau dipakai untuk tugas akhir. Jadi, tentukan dulu mau ngambil di bidang minat apa. Saya lihat dulu berapa orang. Oke, yang baru barengan cuma 4 orang, 5 orang ya. Yang barengan ngambil tugas akhir. Selebihnya belum, berarti kurang lebih semester depan atau tahun depan ya. Oke. 7. Nggak terlalu banyak ya. Nggak nyampe 20%. Oke. Berarti kalau yang barengan nanti, kalau yang lagi barengan ngambil tugas akhir juga, berarti bisa barengan. Pengerjaan untuk kuis maupun UTS-nya boleh barengan topiknya dengan topik tugas akhir yang kamu pakai. Yang belum mengambil tugas akhir, boleh dipikirkan dari sekarang. Maunya ke bidang minat apa. Boleh berubah, nggak harus keharusan dalam mata kuliah saya, kamu tadinya ngambil statistika, nanti realnya berubah nih, pindah ke optimasi, ya nggak masalah. Yang penting tentukan topiknya dulu, bidang minat dulu, mau bidang minat apa. Kalau sudah ketemu bidang minatnya, kamu kan tahu mata kuliah pilihan di setiap bidang minat. Mulai kembali dibuka mata kuliah tersebut yang sudah pernah kalian ikutin atau sedang kalian ikutin, kan ada RPS-nya, ada rencana pengajaran semester dikasih tuh. Nanti silakan dilihat. Ada kata-kata kunci di tiap materi, tiap pertemuan, nah itu boleh sambil di browsing di Google-nya. Kira-kira mau tentang apa? Kemudian ada rumusan masalah. Sudah kita mengetahui tentang apa yang akan kita ambil, ini ada rumusan masalah. Nanti ada rumusan penelitian biasanya dalam bentuk kalimat bertanya, kemudian menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih, kemudian belum mengarah atau belum mengacu pada teori, sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu
boleh ada, boleh tidak ya. Tidak semua kasus atau tugas akhir memerlukan hipotesis, ada yang tidak kok. Landasan teori itu ada di bab 2 biasanya nanti kalau di skripsi kita butuh landasan teori. Jadi dari teori yang ada untuk tiap variabel dirumuskan sintesis yang merupakan konsep dari variabel tersebut. Dari sini disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Dan jika variabel penelitian berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data variabel pada penelitian kuantitatif perlu jelas konsep yang melandasinya. Minggu depan saya jelasin apa kuantitatif, apa kualitatif. Dari konsep itulah dirumuskan indikator untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen untuk menjaring data yang dimaksud. Jadi teorinya harus kuat. Menyusun butir pertanyaan misalnya mau nyebarin kuesioner, karena datanya nggak tersedia, jadi kita collecting data sendiri. Kerangka berpikir itu hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori atau konsep yang ada tentang variabel yang mau diteliti dan dirumuskan dalam masalah penelitian. Kerangka berpikir itu dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf. Ini sebenarnya udah masuk semua nanti di bab 1-nya. Biasanya dimulai dengan kata diduga, enggak juga sih. Hipotesis ya biasanya diduga ini memiliki ini, baru tahu. Baru diduga, belum tentu dugaan kita benar atau tidak. Kemudian kalau di pertanyaannya itu tidak memuat teori lagi, mengarah pada rumusan masalah, sedikit sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Ini hipotesis. Rasanya udah di statistik ya. Hipotesis itu jawaban sementara dari masalah penelitian kita. Ada 2 bentuk hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dengan hipotesis statistik. Kalau hipotesis penelitian dirumuskan secara naratif, berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang diteliti. Kalau hipotesis statistik dirumuskan dalam bentuk 2 kalimat otomatika. Yang pertama, hipotesis penelitian. Ini ya dirumuskan dalam kalimat pernyataan biasanya. Tanpa kata diduga, sudah mengarah. Jadi pertanyaannya gini, bagaimana bentuk perbedaan atau hubungan yang dipermasalahkan? Bagaimana menentukan pola pemotongan optimal dengan menggunakan model bla bla bla? Bagaimana mengetahui hubungan keterkaitan antara lama studi dengan IPK mahasiswa? Itu. Banyaknya sesuai dengan kerangka berpikir dan rumusan masalah. Jadi masalahnya ada berapa, nanti hipotesisnya juga berapa. Kalau hipotesis statistik yang seperti ini, ada H0, H1. Hipotesis 0 hipotesis. Kalau tidak ada perbedaan ya sama dengan. Kalau hipotesis 1 lawannya kan pakai tanda tidak sama dengan, besar atau kecil. Nih, untuk uji perbedaan ya kan, pakai frekuensi mean variance. Ini ada yang di statistik. Saya jelasin di sini umum ya, jadi saya nggak ke statistik atau ke salah satu bidang minat. Ini hubungan, nanti dilihat yang statistik. Ada yang sederhana, multiple sama casual. Ini metode penelitian. Ada survei, ada eksperimen. Kalau survei nanti ada korelasi, kontribusi sama evaluatif. Kalau eksperimen kita akan melihat bagaimana perbedaan dengan pengaruh. Ini yang paling penting. Harus ada kaidah 5W1H dalam menulis proposal penelitian. Jadi sebuah proposal penelitian dianggap baik jika dengan jelas dia memuat substansi aspek 5W1H. Jadi sambilan saya kasih tahu, jadi tugasnya akan disubmit minggu depan, tentukan dulu topik tugas akhir. Misal ya, saya kasih contoh minat saya misalnya optimasi, maunya tentang apa? Teori graf misalnya, ambil satu. Teori graf ya. Nih, saya maunya pakai teoritis nih. Teoritis itu planar graf misalnya nanti. Sudah ada yang ngambil graf belum di sini? Ini semester berapa sih rata-rata? Rata-rata semester berapa kelas ini? Semester 7, Bu.
Udah pas ya, berarti udah ngambil kan. Kalau yang ngambil optimasi, biasanya favorit ngambil graph. Misalnya planar graph. Mau pakai aplikasi nih, misalnya implementasi planar graph dalam pengaturan lalu lintas, lampu lalu lintas ya, lampu lalu lintas di kota Palembang. Nah, ini ya yang kalian tuliskan. Nanti saya buat tempat submitnya di pertemuan kedua hari ini. Nanti saya buat rumahnya di e-learning. Jadi tolong ditulis, buatlah di satu file di Word aja. Buat kayak biasa, kayak kalian ngumpulin tugas, ada nama, ada NIM gitu ya. Buatkan topik tugas akhir. Ini hampir seperti judul, tapi ini saya sebut dengan topik karena kan belum selesai bikin proposalnya. Jadi belum bisa menentukan judulnya. Jadi yang benar itu topiknya dulu. Nanti bisa menyesuaikan. Jadi kalau tanya topik tugas akhir, itu tuh mau implementasi planar graph dalam pengaturan lampu lalu lintas di Kota Palembang. Atau misalnya mau pengujian, bukan pengujian ya. Ini aja apa? Sorry. Penelitian, pengaruh, lama studi terhadap IPK mahasiswa, misalnya gitu. Tulis aja di situ, di tugas yang saya berikan. Kalau bisa jangan sembarang bikin judulnya. Kenapa? Kalau tadi nulisnya planar graph, nanti tugas selanjutnya akan ada. Kita akan mulai belajar bagaimana membuat bab satunya. Jadi ada keterkaitan. Jadi sekali mikir maksudnya tuh. Bu, gimana Bu kalau hari ini saya buatnya yang statistik? Minggu depan rasanya saya pindah lain hati ke optimasi. Boleh, cuma kalian nanti mikirnya berkali-kali gitu loh. Saya mau lihat dulu topik tugas akhir kalian bener apa enggak. Nih, penelitian pengaruh lama studi terhadap IPK mahasiswa dengan apa sih? Analisis regresi berganda misalnya. Apalagi contohnya? Aktuaria apa ya? Apa aktuaria? Saya ini jarang bahas mahasiswa aktuaria. Apa ya? Tingkat anuitas suku bunga Bank Indonesia dengan metode apa gitu. Skripsi di tingkat S1 itu baru dalam bentuk implementasi, jadi bukan penemuan teori baru, maksimal dia cuma implementasi, jadi kamu boleh implementasi itu aplikasi, mau menerapkan metode apa ke apa gitu, itu boleh. Kalau di komputasi, apa ya, citra retina tuh lagi yang sekarang saya bahas beberapa aja. Citra retina pada pasien penderita diabetes apa namanya? Penderita diabetik apa ya? DR itu diabetik R apa? Perbaikan citra retina. Jadi perbaikan foto dia pada pasien penderita diabetes R apa. Kalau murni apa ya? Murni ini jarang mahasiswa ngambil ya. Nanti isinya dalamnya udah kebayang. Teorema dan lemma. Ya kan? Analisis nih contohnya apa ya? Kalau bisa menciptakan teorema baru, kita menciptakan teorema baru, pengembangan boleh. Pengembangan teorema bla bla bla, ya kan? Pada analisis real dalam bidang R2 misalnya atau R3. Nah, itulah kurang lebih contoh topik
topik ya, belum ke judul ya. Judul itu harus dikemas dengan rapi. Ini kan kira-kira aja topiknya. Kenapa disebut topik? Ngapain dia mau mengimplementasikan graf planar? Untuk apa? Pengaturan lampu lalu lintas di Palembang, gitu aja. Topiknya apa? Meneliti lama studi mahasiswa terhadap IPK mahasiswa pakai analisis regresi berganda. Nanti kan mungkin di analisis regresi berganda itu ada lagi nih metode yang lebih tepat. Itu nanti dikemas di judul saja. Jadi tentukan topiknya dulu. Nanti kemudian disertakan, kita akan belajar coba cara browsing. Saya rasa sudah sering dikasih tugas oleh dosennya. Browsing setidaknya minimal 6 pustaka pendukung kamu mengambil topik tersebut. Pustaka pendukung dibatasi 5 tahun terakhir. Jadi ini 2021 di minus 5 berarti 2016. 2016 berarti yang paling lama. Yang penelitian orang-orang terdahulu yang berkaitan misalnya tentang planar graph boleh. Nanti kita kasih contoh ya. Kemudian ini sebuah proposal penelitian tadi udah ya dianggap baik jika memuat secara jelas substansi 5W1K. Saya lanjut dulu. W yang pertama, what? Apa? Oh, ini. Nih, W yang pertama itu what. Jadi apa yang akan diteliti? Apa masalah yang hendak Anda kaji? Itu makanya saya tadi dulu yang pertama kita baru 5W yang pertama hari ini. Itu yang jadi tugas kamu. Apa yang akan kamu teliti? Ini pertanyaan mengenai rencana fokus atau rumusan masalah pertanyaan penelitian, termasuk judul dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Jadi masalahnya mau pakai si planar graph dalam meneliti pengaturan lampu lalu lintas, itu masalah. Sebenarnya mirip-mirip judul kan yang saya buat tadi. Jadi di situ udah input judul dengan masalah yang diangkat dalam penelitian. Ketika seorang mahasiswa mengajukan judul, benar yang kamu ajukan ke jurusan itu judul penelitian. Karena nanti mahasiswa akan mendapatkan surat tugas-tugas akhir. Dalamnya namanya siapa, NIM-nya siapa, judulnya apa, pembimbingnya siapa. Maka pertanyaan substansi yang harus dijelaskan adalah apa masalahnya, apa yang mau diteliti dengan masalah tersebut, atau judul penelitian tersebut. Intinya, what atau apa itu mesti terumuskan dengan baik dalam judul dan rumusan masalah atau fokus. Jadi harus jelas, sudah terlihat dari judul apa yang mau dikerjakan. Jadi nggak mungkin judulnya cukup analisis regresi berganda, itu bukan judul buku. Itu judul buku atau artikel, tapi bukan judul penelitian tugas akhir. Jadi nama tugas akhir itu nama mata kuliah, jadi skripsi itu produknya. Tahapan menuju skripsi berarti proposal tugas akhir, jadi nggak pernah ngomong proposal skripsi, proposal tugas akhir, draft skripsi, baru draft, selesai sidang baru oke jadi skripsi. Jadi di Semhas, seminar hasil, dengan sidang sarjana bentuknya masih dalam bentuk draft skripsi. Selesai sidang, ada perbaikan dan sudah ACC oleh pembimbing, barulah jadi namanya skripsi yang dijilid warna oranye itu kalau di matematik. W yang kedua, why, mengapa. Ini penjelasan menyangkut alasan atau argumentasi mengapa pentingnya penelitian direncanakan, termasuk pilihan fokus dan masalah penelitian. Mengapa memilih fokus tersebut? Mengapa harus meneliti masalah tersebut? Apa alasan penting terkait dengan masalah yang ada? Dalam bentuk deskripsi keadaan, seharusnya dia boleh idealitas atau kenyataan yang terjadi, seperti kepanjangan desain dan resolen. Jadi why itu mesti tergambar dengan baik, dengan jelas dalam latar belakang penelitian. Pertemuan selanjutnya, hari ini kan tadi udah belajar menentukan topik, nanti kita akan belajar bagaimana cara menyusun latar belakang penelitian. Yang belum mengajukan tugas akhir di semester ini bisa di-keep. Modal kamu sih untuk menyusun proposal tugas akhir. W yang ketiga, where, di mana penelitian terkait dengan rencana atau lokasi penelitian ada di bab 3 nanti. Penelitian itu harus mencantumkan rencana, lokasi, dan penelitian yang jelas. Biasanya kalau matematik kita nggak ada di lab ya, biasanya dibuat penelitian ini dilakukan di jurusan matematika, Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya.
Tapi kalau di tempat-tempat lain dia biasanya di lab komputer, di lab kimia, lab fisika gitu ya. Where ini bisa bermakna fisik ya. Jadi fisiknya tempat atau lokasi meneliti, bisa juga non fisik, ruang lingkup kajian. Kalau kita di matematik kebanyakan pakai yang fisik secara umum aja. Semua ngambilnya di jurusan matematika. Kalau non fisik itu misalnya ruang lingkupnya penelitian kalau guru-guru ya, orang aktif di SD negeri bla bla bla, di SMP negeri bla bla bla, kota bla 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 gitu. Ruang lingkupnya apa? Dia kan biasanya tindakan kelas ya. Jadi nggak mungkin penelitiannya dilakukan di jurusannya. Dia ngamatin perilaku siswa ya. Yang keempat, when, kapan? Ini terkait dengan rencana waktu, ada juga di bab 3 dari tugas akhir kita, kapan penelitian akan dilakukan. Misalnya kita nyebutnya semester biasanya. Semester ganjil 2021-2022. Berapa lama penelitian ini diperkirakan selesai dalam waktu 1 semester, berarti orang udah tahu 6 bulan. Atau boleh disebutkan dari bulan Agustus sampai bulan ke Desember 2021. Karena tidak ada penelitian seumur hidup. Jadi penelitian selalu dibatasi oleh waktu. Kalaupun dia terus-menerus berarti penelitian lanjutan. Tapi pasti dia ada set waktu. Tahapan pertama ini berapa lama selesainya. Yang kelima terakhir itu whom, siapa, untuk siapa. Terkait dengan pentingnya merencanakan mengenai sasaran dan tujuan penelitian. Untuk apa dilakukan penelitian ini? Untuk siapa? Termasuk manfaat dari penelitian yang dilakukan. Ada di bab 1, manfaat penelitian yang kita akan lakukan nanti. Semakin jelas tujuan dan sasaran penelitian, maka semakin baik sebuah rencana penelitian. Semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat penelitian, maka semakin baik rencana penelitian kita. Semakin banyak nanti adik tingkat atau teman yang kurang lebih mengambil skripsi kita sebagai acuan mereka, semakin oke kurang lebih. Kamu pasti ada rasa bangga. Jadi jangan asal-asalan buat. Misal saya buat skripsi, saya kakak tingkat, sama saya juga dari S1-nya matematik, jadi saya tuh kakak tingkat kalian lah namanya. Lihat ngambil contoh skripsi saya, ada rasa bangga kalau saya ya. Tapi saya rasa itu sudah lumrah. Jadi dia menyadur. Jadi saya juga akan mengajarkan nanti bagaimana cara menyadur skripsi orang lain. Kita boleh loh lihat skripsi orang tidak diharamkan. Skripsi orang itu lebih enak lihat skripsi orang betul, karena skripsi orang itu halamannya puluhan bahkan ratusan, jadi dia jelasinnya per tahap, ketimbang kita baca jurnal orang atau artikel orang. Artikel itu cuma 6-7 halaman. Dikit pula dia nyingkatnya, langsung nampilin tabel-tabel, nggak jelasin cara perhitungan dengan rinci. Kalau skripsi dia jelasnya rinci, jadi kita lebih paham. Tapi semuanya rata-rata, apalagi mahasiswa yang ngambil penelitian dosen, semuanya dipublikasikan. Ada yang belum, ada yang sudah. Saya juga berusaha semua yang punya saya publikasikan. Dan tetap melibatkan nama mahasiswa di dalamnya. Memang bukan pure skripsi dia langsung kita angkat jadi jurnal, bukan. Tapi ada bagian yang dikerjakan dia, yang merupakan bagian dari publikasi, sehingga kita tetap masukin namanya. Dan enak disadur. Terakhir H adalah how, bagaimana, terkait dengan cara kerja, ini dibuat di bab 3, bagaimana cara kerja penelitian akan dikerjakan. Proposal penelitian mesti merencanakan dengan baik dan jelas rencana metodologi atau kerja ilmiah. Jadi di bab 3 jelasin semua apa yang mau dikerjakan. Mulai dari merencanakan atau memilih pendekatan, merencanakan atau merencanakan atau memilih metode apa yang mau dipakai, merencanakan teknik pengumpulan data, merencanakan teknik analisis data yang akan digunakan, menentukan teknik pemeriksaan keabsahan data, misalnya mau uji model dan sebagainya. Kalau aspek 5W merupakan perencanaan dalam aspek materi penelitian, maka 1H itu aspek teknik. Jadi 5W itu nanti ada bagiannya dalam bab 1. Kalau kamu buat bab 1, semuanya harus mengandung 5W. What, why, where, when, and whom. Itu semuanya ada di bab 1. Kalau 1H, how-nya itu ada nanti di bab 3-nya. Terus apa isi bab 2?
Bab 2 itu isinya landasan teori. Teori-teori yang dibutuhkan untuk mengerjakan penelitian kamu. Model-model, rumus-rumus apa yang dipakai, itu nanti semua tertuang di bab 2. Tinjauan pustaka. Ada program studi yang lain yang makainya landasan teori. Jadi kita makainya tinjauan pustaka, isinya sama kok. Semua aspek 5W1H itulah yang mesti tergambarkan dengan jelas dalam proposal penelitian yang baik. Kemudian substansi 5W1H mesti termuat dalam setiap proposal penelitian, apapun format dan sistematika penulisannya. Setiap program studi, setiap jurusan itu punya beda-beda formatnya. Dan berusaha ngembangkan dari dulu sampai sekarang, berusaha buat yang baru perbaikan-perbaikan. Jadi bagaimanapun formatnya nanti, yang jelas masukkanlah 5W1H dalam proposal penelitian. 5W dia akan ada di bab 1, 1H dia akan ada di bab 3. Proposal itu cuma 3 bab kalau di kita. Nah, nanti bab 2, itu isinya nanti seperti saya bilang tadi, isinya tinjauan pustaka. Nah, tujuan kita akhirnya nanti kuliah ini selesailah bab 1, bab 2, bab 3 kamu. Nanti akan saya koreksi kok. Jadi kalau bisa, mumpung buatnya yang benar-benar pengen nanti diambil untuk tugas akhir. Nanti kita akan submit, saya kembalikan koreksi seperti itu. Kurangnya di mana. Saya nggak akan bahas bab 4, bagaimana cara kerjanya, karena nggak semua ilmu saya pahamin yang di matematik. Bab 5 kan kesimpulan, bab 5 ya menunggu hasil kerja bab 4. Bab 4 hasil yang pembahasan, ngerjain apa yang kamu ceritain di bab 1 sampai bab 3 itu bab 4. Bab 5 ya nunggu. Nanti dengan Bu Fitri bagaimana penyusunan abstrak dan sebagainya. Ini sekarang cara meringkas judul penelitian. Jurnal penelitian, bukan judul. Nah, cara meringkas jurnal artikel. Dapat jurnal ini punya orang. Jadi yang pertama adalah proses menyoroti dan menyajikan gambaran inti dari sebuah studi penelitian yang diterbitkan dalam sumber ilmiah yang telah melalui penelitian sejawat. Ringkasan dari jurnal artikel menyediakan komentar deskripsi pendek kepada calon pembacanya. Jadi sudah mulai bisa browsing. Seperti saya bilang tadi, tugas kalian tentukan topik tugas akhir sama 5 jurnal. Jurnal ya yang mau dipakai. 5 jurnal pendukung topik kamu yang kamu pilih tadi. Nanti saya kasih contoh. Sehingga memberikan mereka pemahaman ke dalam inti artikel. Jadi kita meringkas itu, kalau jurnalnya bahasa Inggris, bukan artinya diminta translate dari bab 1 sampai bab 5. Enggak. Nanti saya ajarin cara baca jurnalnya dengan cepat. Menulis dan meringkas sebuah jurnal artikel adalah tugas umum, biasa. Dan sering udah mulai dikasih, saya tahu. Pertama, baca dulu artikelnya. Bacanya pening pasti, karena itu sampai 7 halaman, nggak ngerti pula. Baca abstrak. Nggak usah lihat sampai dalam-dalamnya, baca abstrak. Nanti saya kasih lihat yang belum paham yang mana abstrak. Rata-rata sudah tahu pasti abstrak itu paragraf pendek yang ditulis oleh penulis untuk meringkas artikel penelitian. Nanti kalian juga akan menyusun abstrak di tugas akhir kalian. Abstrak biasanya dimuat hampir di seluruh jurnal akademik. Kalau jurnal yang baik, dia pasti punya abstrak. Jumlah katanya tidak lebih dari 200 kata. Dan nggak terlalu pendek juga. Abstrak itu ringkasan pendek dari keseluruhan isi jurnal artikel dan memberikan sorotan penting dari penelitian tersebut. Novel pun sebenarnya punya abstrak. Yang di belakangnya kan suka baca kan, nah, apa sih sinopsis ya? Bukan sinopsis juga, pendek banget kan? Nah, seperti itulah abstrak. Terus tujuan abstrak tuh memungkinkan para peneliti untuk membaca sebuah jurnal secara cepat dan melihat apakah artikel yang dibaca dapat digunakan sebagai referensi dari penelitian yang sedang mereka lakukan. Jadi ketika kamu browsing, kamu download, baca abstraknya. Cocok nggak ya? Nggak cocok, buang. Kalau cocok, save. Mulai belajar rapi, bikinlah satu folder untuk mata kuliah ini, dan isinya itu yang tadi kamu download. Jadi yang sudah di-download mulai di-save.
Kalau kita melakukan penelitian dengan respons sistem kekebalan terhadap hewan pengerat, contohnya, kita akan mengetahui bahwa 100 kata bukan hanya apakah penelitian tersebut sesuai bidang Anda atau bukan, tapi juga apakah penemuan di jurnal tersebut mendukung atau berbeda dengan temuan Anda. Sama nggak sih dia bahas misalnya tentang respons sistem kekebalan? Sama nggak dia bahas tentang hewan pengerat? Ini, ingatlah bahwa sebuah abstrak ada yang pakai ringkasan artikel, dan sebuah ringkasan artikel adalah dua hal berbeda. Jadi buat ringkasan artikel itu bukan nyalin abstrak. Abstrak itu bukan salinan dari ringkasan artikel. Jadi ringkasan artikel itu tampak seperti abstrak, tapi itu ringkasan yang buruk. Ringkasan namanya ringkas catatan yang penting-penting aja gitu loh. Kalau abstrak dia memiliki konten yang sangat padat, tidak dapat menyediakan rincian penelitian, dan kesimpulan yang didapat disediakan dari ringkasan artikel. Jadi abstrak itu biasanya dia cerita ngerjain apa sih yang dikerjakan, pakai metode apa, mengapa dilakukan penelitian itu, dan bagaimana kesimpulannya. Jadi abstrak itu secara garis besar dalamnya itu ada apa yang diteliti. Yang 5W1H itu ada semua di situ sebenarnya. Apa yang diteliti, mengapa diteliti, yang nggak ada tuh biasanya where, why gitu loh. Boleh juga kapan, nanti kapan dia diteliti, di mana, manfaatnya untuk apa, dan kesimpulannya apa. Itu di abstrak. Sampai satu paragraf gitu. Abstrak cuma satu paragraf. Dibuat seringkas itu, dalamnya harus ada 5W1H. Nih, cara meringkas jurnal penelitian tadi, pahami konteksnya dulu, kita harus understand. Pastikan bahwa Anda mengetahui secara spesifik topik yang dibicarakan dianalisis oleh penulis. Mengapa penelitian tersebut diangkat? Apakah artikel tersebut ditulis dalam menanggapi artikel lain di topik tertentu atau tidak? Dalam melakukan hal ini, Anda akan mempelajari argumentasi, kutipan, data untuk diambil, dan dianalisis dalam ringkasan yang Anda buat. Terus, nggak usah baca dalam-dalamnya, langsung lompat ke kesimpulan. Nggak usah dibaca yang rumus yang sekian banyak kalau di matematiknya. Langsung lihat di kesimpulan. Kita lompatlah langsung kesimpulan. Dan cari tahu di mana penelitian yang diusulkan itu berakhir. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik. Untuk memahami kemana permasalahan dan argumentasi akan mengarah. Akan sangat mudah untuk memahami informasi kalau kita membaca kesimpulan terlebih dahulu. Jadi nggak usah kata per kata dibaca, baca abstrak, langsung lompat ke kesimpulan. Kita perlu ngulas kembali benar sampai kita paham benar-benar baca artikelnya. Kalau sudah baca artikel, sudah baca abstrak dan kesimpulan udah oke, ya udah rasanya tertarik, silakan baca ke semuanya. Kalau kita mau pakai, kalau enggak udah cari lagi yang lain. Kalau kita sedang mengumpulkan penelitian, maka tidak perlu memahami sumber lain yang mendukung penelitian tersebut. Nggak usah sibuk nyari di daftar pustaka orang itu sampai sekian banyak. Nanti kalau sudah jatuh hati baru dicari. Gitu ya. Terus identifikasi argumen utama atau posisi artikel. Di sini ada argumen utama biasanya. Untuk menghindari pembacaan halaman yang sama 2 kali, atau untuk memberikan pemahaman Anda tentang gagasan besar dari bacaan tersebut, pastikan Anda memahami gagasan besarnya pada saat pembacaan pertama kali. Ketika kita baca, catatlah atau sorot garis bawahi gagasan besar bacaan tersebut. Jadi highlight pakai stabilo, yang penting-pentingnya. Tinjau argumennya, scanning cepat bacanya ya. Lakukan baca dari berbagai aspek dari jurnal artikel. Sorotlah poin-poin utama yang didiskusikan oleh penulis. Baca screening cepat aja. Terus fokuskan pada konsep gagasan utama yang digagas. Coba untuk menghubungkan kembali dengan gagasan utama yang penulis sampaikan pada bagian awal artikel tersebut.
Nih, buat catatan ketika membaca. Ini baru tips-tipsnya aja sih. Efisiensi kunci ketika melakukan penelitian. Mengumpulkan informasi dari jurnal akademik. Jadi hari ini saya udah bilang, tentukan topik tugas akhir dan tentukan 5 jurnal teratas. Bacalah dengan aktif ya, kayak kita lagi nyisir materi, sorting. Sorotilah bagian tertentu di dalam jurnal artikel tersebut. Fokuslah pada judul dari subjudul tersebut. Terus biasanya dia dalamnya itu akan mencakup pengantar metodologi, hasil penelitian, kesimpulan, dan tambahan daftar referensi. Ini tulis rancangan tulisan. Nah, inilah tulislah deskripsi singkat dari penelitian tersebut. Jadi kamu boleh tulis. Saya belum ngasih kamu tugas untuk menulis itu. Cukup cari topik tugas akhir sama cari 5 file, 5 jurnal pendukung. Nih, tentukan aspek artikel mana yang paling penting. Nah, carilah main idea-nya, itu penting. Kosakata ada keyword ya. Nanti di abstrak tuh ada keyword. Nanti saya kasih lihat major keyword-nya. Pastikan tetap ringkas, ya ringkas. Namanya ringkas nggak usah berhalaman-halaman. Itu catatan contekan kita aja kalau berhalaman-halaman. Tulis ringkasan. Kalau kita buat ringkasan, kita nggak boleh ganti orang ya. Anda, saya, kami itu nggak boleh. Deskripsi kalian juga nanti nggak boleh gitu. Buatlah kalimat seobjektif mungkin. Jadi kita nggak boleh mengkritik suatu artikel, kita cuma membuat ringkasannya. Mulailah dengan mendefinisikan rumusan masalah. Jadi kalau mau buat ringkasan, itu yang pertama kali buat dulu masalahnya apa. Terus metodologinya apa, metode apa yang dipakai oleh penulis. Kalau sudah itu hasilnya. Jadi sebenarnya cukup 3 paragraf, bukan 3 paragraf, 3 poin penting. Masalah, metode, sama hasil. Nah ini ya, jadinya main idea. Saya nggak lama-lama ya, nanti ngantuk sejam udah cukup ya. Opini, jangan membuat kesimpulan sendiri. Jadi jangan pinter-pinter buat kesimpulan sendiri. Kamu kan lagi meringkas punya orang. Oke, kesimpulan sendiri itu cukup dalam hati, kira-kira saya pakai apa enggak nih? Cocok atau enggak? Hindari menggunakan kutipan langsung dari jurnal artikel Anda. Nah, kita akan belajar juga nanti kutipan. Bagaimana cara mengutip punya orang. Gunakan kalimat dalam waktu sekarang. Benar. Nanti kalau pakai ditranslate ke Inggris pakai present tense dia. Perbaiki rancangan penulisan ya udah nanti aja nggak apa-apa. Habis itu. Saya mau share tentang tugas ya. Tolong dibuat benar tugasnya karena itu akan menjadi nilai NTR. Jadi kita nggak ada kuis tertulis ya. Saya nggak akan nanya apa yang dimaksud metodologi penelitian. Sebutkan variabel-variabel ini. Sebutkan langkah-langkah cara meringkas jurnal. Nggak akan ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita lebih ke kerjanya. Jadi tuliskan. Oh, sorry ya. Jadi tuliskan topik tugas akhir. Tuliskan topik tugas akhir Anda. Dan sertakan 5 jurnal pendukung. Tugas akhir Anda tersebut. Jurnal maksimal ya. Ngomongnya maksimal atau minimal? Maksimal ya. Maksimal 5 tahun terakhir. Sertakan jurnalnya, tapi bukan jurnalnya kamu submit ke saya ya, terlalu berat. Jadi tulis aja judulnya. Dan kasih dan beri linknya gitu aja. Jadi contoh ya, nama siapa ya, Rani, Alexa, buat aja gitu ya di Word ya. Nanti PDF kan ya. Saya minta filenya setiap kali tugas apapun dengan saya kumpulkan secara PDF. Nih
NIM-nya berapa gitu ya. Nanti buat topik tugas akhir. Nah, buat topik tugas akhirnya apa? Jurnal pendukung. 1. Apa judulnya? Ini judul jurnal. Kopikan linknya aja, bisa kan kopinya? Yang si HTTPS apa gitu aja. Kalian save sendiri ya, tempat kalian judul apa jurnalnya, jadi nggak berat di file e-learningnya. Judulnya apalagi, HTTPS-nya, nanti saya bisa klik sendiri. Paham kan? Oke, ini sudah. Saya kasih contoh, mungkin ada yang belum tahu. Ini ada yang ngambil di mata kuliah kemarin, optimasi modern, dia udah tahu. Oke. Farhan ngambil kan kemarin ya. Yang belum, yang sudah tahu ya nggak apa-apa, mengulang sedikit. Yang belum, oke. Ini di Google. Cari jurnal pakai Google Scholar. Sudah keluar belum di screen saya? Google-nya. Nah, carinya di Google Scholar. Pakai Google biasa boleh, Bu? Boleh. Tapi nanti semua berita, akun gosip itu semuanya masuk. Susah. Cari pakai Google Scholar, klik. Nih, scholar.google.com. Ini mau tentang apa? Punya saya aja ya, cutting stock problem. Kamu mau pakai bidang minat apapun terserah ya, nggak usah dibawa ke optimasi. Nah, oke, keluar semua nih. Sejak 2017 aja lah. Nah, gini nih, klik sejak 2017. Udah pasti yang lama-lama hilang dia. Ambil yang paling baru. Masalahnya kalau dia teks Inggris, kayak optimasi kayak gitu, rata-rata tuh banyak yang di bahasa Inggris. Ya udah nggak apa-apa. Pakai yang kayak gitu. Cari ini semuanya. Misalnya yang gini, two dimensional cutting stock problem, diklik. Nah, nggak bisa buka lo ini. Saya udah bilang di mata kuliah sebelumnya, ada yang bisa buka katanya dari kampus. Oke, saya udah lama nggak ngampus, saya nggak pernah coba buka ini. Katanya kalau pakai domain Unsri bisa langsung dibuka. Kalau saya dari rumah nggak bisa nih. Nah, tetap kayak gini kalau saya. Nggak bisa sampai ke dalam-dalamnya. Ini namanya abstrak. Masa cuma sedikit ini, ya kan? Kalau Elsevier, ini jurnal ngetop di dunia. Ini jurnal Operation Research. Jadi yang masuk jurnal ini udah pasti bagus ya, kurang lebih hebat gitu. Kalau nggak bisa buka, saya jadi pakai Skyhub. Boleh dulu. Ini saya record ya, nanti kamu bisa screenshot juga. Nah, Skyhub SE. Ya, ini bajakan. Copy yang HTTPS doi-nya ini. Kamu copy link address. Di sini. Paste di sini. Nanti dia bisa buka. Nah, dapatlah. Nggak usah bayar. Nih, dapat semua. Lihat. Kalau bacanya mabuk, kalau buat ringkasannya. Masa mau dibaca dalam-dalam ini? Sedangkan kita aja belum pernah belajar cutting stock. Nah, gitu. Jadi cara screening paling cepat, gini, lihat judulnya. Mirip-mirip lah, saya mau cutting stock misalnya 2 dimensi, baca abstraknya. Baca nggak? Saya download dulu kali ya. Kalau gini, terbuka nggak filenya? Di kalian tampilannya ada? Ada ya? Terbuka, Bu. Nah, ini abstraknya. Nih, biasanya dia ada bicara tentang apa yang dia kerjakan. Nih, dimotivasi oleh apa sih perusahaan industri tekstil ya. Jadi kalau kalau dia bahasa Inggris, kalau orang Inggris dia pakai kata ganti we, dia bilang karena dia tim peneliti. Kalau kita di Indonesia tidak boleh pula pakai kata ganti, nggak boleh pakai kami, kita itu nggak boleh. Jadi kita ngomongnya Indonesia dulu ya. Jadi kita nggak boleh pakai kami kita. Kalau di Inggris dia boleh pakai we terus kok dia di sini. Tapi mempelajari
persoalan cutting stock, pemotongan bahan baku 2 dimensi katanya, dengan pengaturan waktu apa ya, dependen, pengaturan waktu terikat, dan ada toleransi permissible, toleransi yang diizinkan. Jadi terus menyediakan sequential heuristik, algoritma heuristik dengan feedback loop berdasarkan pendekatan Gilmore dan Gomori, dan memformulasikan persoalan tersebut sebagai persoalan mixed integer programming, pemrograman bulat campuran. Terus, nah ini dia cerita semua, dia kerjanya mau ngapain. Dia menurunkan algoritma lower bound, mendemonstrasikan performance ya dari algoritma heuristik mereka untuk mendekati optimal. Finally, katanya kami menggunakan data real untuk menguji heuristik mereka dan mengilustrasikan aplikasinya kepada persoalan dalam ukuran realistik. Nah, mereka cerita mau ngapain biasanya. Tapi nggak ada kesimpulannya. Kalau Indonesia ada kesimpulannya ya. Nah, kalau langsung, aduh nggak usah dilihat itu nanti. Jangan diartikan, pening nanti. Kumpulkan dulu nanti. Nah, bacalah di conclusion-nya. Apa sih yang dikerjakan, kesimpulannya apa. Jadi kalau misalnya benar oke, mulailah di save kayak gitu. Jadi kamu punya bank. Satu folder itu bank jurnal-jurnal pendukung. Jadi nanti kalau mau kerjain bab 2, skripsi enak. Tinggal ambil-ambil. Nanti di rename dong namanya, kasih judul. Nanti kalau save biasa kan namanya aneh, kasihlah judulnya sesuai judul ini. Jadi lebih membuat gampang kerjaan kalian. Pahamkah? Bu, kan ini nggak bisa di-download, Bu. Nanti kami nulisnya alamatnya apa? Di tugas ini aja. Saya kan bisa buka, saya juga bisa baca. Nah, sciencedirect.com itu yang kamu paste di lampiran tugas kalian. Pahamkah? Saya kasih contoh punya saya. Sudah berubah lagi nggak screen-nya? Dikit lagi. Sudah ya? Sudah, Bu. Lama banget ya. Saya kasih contoh punya saya sendiri ya. Muter. Lama banget sih. Nah, ini jurnal saya. Sama, dalamnya itu bagian dari skripsi mahasiswa juga, Devi Gusmalia Juwita. Udah keluar ya? Nah, ini ada abstrak. Bahas apa? Masalah cutting stock problem, metode apa yang saya pakai, dan ini kesimpulannya. Based on the result, berdasarkan hasil, nah ini ada kok kesimpulannya. Nah, kata kunci tadi, cutting stock problem, pattern generation, set covering problem, set covering model. Kata kunci itu untuk apa? Untuk kita masukkan waktu di Google Scholar, ketik kata kunci. Kan begitu saya ketik tadi, cutting stock problem, keluar semua apa. Pintar-pintar ngambil kata kuncinya. Nanti kalau saya masukkan pattern generation, nanti dia keluar. Set covering model, dia keluar. Oke? Paham dengan tugasnya? Paham, Bu. Nah, itu dikumpulin ya, yang ini kan PDF nanti bisa di-download, dikumpulin, karena kita akan belajar tentang citasi pakai Mendeley dengan EndNote. Nanti kita masukin, nanti ada library sendiri dan bukunya kamu nggak bakal hilang. Kita buka Mendeley, akun Mendeley. Oke, udah kalau paham. Dari saya cukup itu hari ini. Itu dikumpul maksimal minggu depan sebelum jam 8, sebelum perkuliahan. Materi untuk minggu depan sudah saya upload juga di e-learning, bisa diakses di pertemuan ketiganya. Oke?
Cukup ya, daftar hadir jangan kelupaan diisi.